Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pengertian dan tetapan kesetimbangan atau yang disingkat dengan namanya KC. Yuk, apa sih kesetimbangan kimia? Apa sih reaksi kesetimbangan itu? Reaksi kesetimbangan ini harus paham dulu sebelum kita nanti menghitung besarnya harga KC, harga KP, dan yang lain-lainnya. Reaksi kesetimbangan ini akan terjadi jika laju reaksi ke kanan, itu sama dengan laju reaksi ke kiri. Oke. Kemudian reaksi kesetimbangan juga disebut dengan reaksi reversible. Jadi reaksi kesetimbangan ini juga disebut dengan namanya reaksi reversible. Artinya reaksi ini dapat balik. Sehingga nanti dalam suatu reaksi kimia ditandai dengan gini, satunya ke kanan, satunya ke kiri. Reaksi reversible. Contoh misalkan saya punya A ditambah B membentuk suatu reaksi kesetimbangan seperti ini, C ditambah D. Dikatakan setimbang, ini ada V1 ke arah kanan, ada V2 ke arah kiri. Maka dikatakan setimbang. Nah, tadi rumusnya apa? Jikalau V1 sama dengan V2. Ini dikatakan setimbang. Lah, nanti pada keadaan setimbang, berlaku yaitu reaksi tetap berlangsung. Yang pertama adalah nanti berlaku reaksi tetap berlangsung ke kedua arah. Dengan kecepatan yang sama. Oke, yang disebut dengan bahasa lainnya adalah kesetimbangan dinamis. Nah, ini. Yang kedua, pada keadaan setimbang, konsentrasi zat-zat tidak berubah. Jadi tidak berubah. Ini harus paham ya. Oke. Dilihat dari fasa zat, maka kesetimbangan bisa dibagi menjadi dua bagian. Kesetimbangan itu ada dua nanti. Ada kesetimbangan yang bersifat kesetimbangan homogen. Homo itu berarti sama,
Apanya yang sama? Berarti isiannya fasanya sama. Homogen itu artinya nanti fasanya sama. Kalau gas semua, kalau aki semua. Contoh, misalkan saya punya N2 ditambah H2 membentuk kesetimbangan, yaitu jadi NH3. Ini 2, ini 3. Wujudnya adalah gas. Karena gas, maka disebut kesetimbangan homogen. Yang kedua, ada namanya kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan, yaitu apa? Heterogen. Nah, ini dari kata itu aja kelihatan namanya hetero. Berarti sama apa beda? Berarti fasanya beda. Fasa beda ya, ada yang aki, ada yang gas gitu ya. Oke, contoh misalkan CO2 gas ditambah misalkan C solid, hasilnya adalah 2CO gas. Nah, ini ada solid. Yang ini gas, berarti ada yang beda. Maka disebut namanya kesetimbangan heterogen. Tuh, paham ya? Oke. Kemudian perlu diingat juga harga tetapan kesetimbangan, ini harga tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi ya, berdasarkan konsentrasi yang nanti dilambangkan dengan Kc. Nanti ada namanya Kc, ada namanya Kp. Kalau Kp dari kata pressure, tekanan, kalau Kc dari kata concentration. Berarti berdasarkan konsentrasi, ini menggambarkan atau menunjukkan ya perbandingan apa? Yaitu perbandingan komposisi hasil reaksi, hasil reaksi itu namanya apa? Produk ya. Komposisi hasil reaksi dan prereaksi. Nah, prereaksi itu adalah reaktan yang mau direaksikan, dan bereaksi pada keadaan setimbang. Jelas pada keadaan setimbang pada suhu tertentu. Oke, saya kasih contoh, misalkan contoh ya. Seperti tadi, saya punya N2 gas ditambah H2 gas, kesetimbangan membentuk NH3 gas. Ini saya kalikan 2, ini saya kalikan 3. Gimana rumus kesetimbangan Kc-nya? Jadi rumus Kc-nya itu adalah menggambarkan perbandingan antara komposisi hasil reaksi dan bereaksi pada keadaan setimbang. Berarti kita hitung yaitu konsentrasi dari NH3 pangkat berapa? Pangkat 2 dibagi konsentrasi dari N2 pangkat 1, jadi pangkat koefisien, dikali H2 pangkat 3. Oke. Ingat, di sini wujud yang dipakai nanti untuk concentration atau Kc, wujud fasa yang dipakai itu hanya aki sama gas. Jadi yang dipakai hanya aki sama gas. Berarti solid, liquid atau S sama L itu tidak dipakai untuk menghitung harga siapa? Kc. Jadi yang dipakai hanyalah aki sama gas. Oke. Contoh misalkan saya kasih contoh lagi. Misalkan saya punya Mg di sini ya. Mg-nya itu adalah dalam bentuk solid misalkan gitu, ditambah 2
2HCl dalam bentuk Ag kesetimbangan gitu ya, menghasilkan MgCl2 Ag, oke, ditambah yaitu H2 gas. Oke, H2 gas. Berarti yang dipakai nanti yang mana? Yang dipakai hanya Ag sama gas. Maka solid ini tidak dipakai karena yang wujud yang dipakai hanya Ag sama gas. Maka mencari harga Kc-nya nanti adalah konsentrasi dari MgCl2 pangkat 1 dikali konsentrasi H2 pangkat 1 dibagi konsentrasi HCl pangkat 2. Masuk ke rumus harga Kc. Oke, lanjut konsepnya. Nanti di soal ada harga K-nya itu lebih besar dari 1 atau nanti K-nya lebih kecil dari 1 ya. Nah, sini. Jika K-nya, jika K, harga K, maksudnya Kc-nya itu lebih besar dari 1, artinya apa? Artinya hasil yang terbentuk, hasil reaksi ya, hasil yang terbentuk lebih banyak. Hasil yang terbentuk adalah lebih banyak. Lebih banyak. Dari apa yang terbentuk lebih banyak? Dari pereaksi sisanya. Dari pereaksi sisanya. Oke. Kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi namanya reaktan itu berkurang pereaksi, berarti dia berkurang. Namanya produk dia akan bertambah. Nah, sampai nanti dia menuju ke kesetimbangan di sini ya. Nah, yang ini namanya adalah pereaksi, ya, ini pereaksi. Reaksi berkurang, yang ini namanya hasil reaksi lebih banyak. Oke, yang ini waktu, yang ini adalah konsentrasi satuannya. Gini. Inilah rumus jika K-nya lebih besar daripada 1. Nah, sebaliknya, saya tulis di sini, jika K-nya kurang dari 1, K-nya kurang 1, maka ini artinya apa? Hasil yang ya terbentuk, hasil yang terbentuk ternyata lebih sedikit dari pereaksi sisanya, dari pereaksi sisa. Kalau saya buatkan grafiknya, nah, namanya pereaksi dia akan berkurang, namanya hasil reaksi dia akan bertambah, tapi dia di bawahnya. Sampai di sini ada kesetimbangan. Nah, yang ini namanya hasil reaksi dia di bawah karena K-nya kurang ya. Yang ini namanya pereaksi. Sama, ini berdasarkan waktu, yang ini berdasarkan konsentrasi. Gitu. Kemudian di sini ada trik asiknya ya. Trik asik. Oke, trik asiknya apa? Harga K bergantung pada suhu. Harga K itu bergantung pada suhu. Oke. Selama suhu tetap, maka harga K tetap. Oke. Jadi harga K itu ternyata bergantung pada suhu. Selama suhu tetap, maka harga K juga tetap.
Jika suhu dinaikkan, ternyata reaksinya adalah reaksi endoterm. Masih ingat ya, di termokimia endoterm delta H-nya adalah positif, maka harga K akan semakin bertambah. K akan naik harganya atau bertambah. Sebaliknya ya, jika suhu dinaikkan, tapi reaksinya bukan endoterm, reaksinya adalah eksoterm, maka harga K akan turun. Nah, ini harus paham. Oke. Kemudian trik asiknya mengenai harga K ya, trik asiknya berikutnya. Ini harus paham juga. Oke. Jika reaksi dibalik, maka harga K-nya nanti jadi apa? 1/K. Masih ingat ya, jika reaksi dibalik 1/K. Yang kedua, jika reaksi dikali N gitu ya, dikali N, maka harganya jadi K pangkat N. Jadi dipangkatkan. Berikutnya, jika reaksi itu dibagi N, maka jadi akar K ini N. Terakhir, jika reaksi itu dijumlah, itu sama dengan reaksi dikali. Jadi nanti kalau ada soal, misalkan ada K1 ditambah K2, ini nggak boleh langsung dijumlah. Ini sama dengan K1 dikali K2. Nah, ini harus paham betul. Ya, kenapa? Karena akan dipakai untuk mencari harga K-nya. Jadi kalau reaksi itu dibalik, maka harga K akan 1/. Kalau nanti reaksi itu dikali jadi pangkat, kalau dibagi jadi akar, kalau dijumlah jadi dikali. Contoh, saya pakai contoh soal. Misalkan ya, saya punya N2 ya, N2 ditambah 3H2 menjadi kesetimbangan 2NH3. Oke. Harga K-nya sama dengan 4 misalkan gitu. Harga K-nya adalah 4. Sekarang dicoba, misalnya saya punya NH3 menjadi setengah N2 ditambah 3/2 H2, harga K-nya bagaimana? Yuk kita analisis. Ini awalnya di sebelah mana? Di kanan. Berubah jadi di mana? Di kiri. Berarti reaksi ini tetap apa dibalik? Oh, ternyata dibalik. Awalnya di kanan berubah jadi di kiri. Kalau dibalik jadi apa? 1/. Maka hasil pertama adalah 1/4 dulu. Oke, paham? Kemudian awalnya 2 berubah menjadi 1. Awalnya 2 berubah menjadi 1. Maka dibagi apa dikali? Dibagi. Dibagi berapa? 2. Dibagi sama dengan akar. Berarti sama dengan diakar. Berarti akar dari 1/4 adalah setengah. Inilah jawabannya. Oke, mudah kan ya? Oke, sekarang coba saya kasih soal latihan ya. Silakan nanti kalau bisa hasilnya taruh di kolom komentar ya, supaya saya tahu teman-teman sudah paham semua apa tidak. Oke, soal latihan yang pertama. Soal latihannya. Oke. Tentukan rumus KC. Tentukan rumus KC, tetapan kesetimbangan concentration untuk reaksi berikut. Untuk reaksi berikut ini. Nah, yaitu apa? Yaitu Al3 plus ya, dengan wujud Aq ditambah 3H2O liter
3H2O liter, awas ya, liter, membentuk kesetimbangan yaitu AlOH 3 kali dalam bentuk solid ditambah 3H+ dalam bentuk Ag. Ingat, masih ingat Kc yang dipakai wujudnya hanya dalam bentuk Ag sama gas. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua. Oke. Soal yang kedua ya. Jika punya persamaan gini, 2X ditambah 2Y ya, kesetimbangan hasilnya adalah 4Z. Ternyata harga K-nya adalah 0,04. Sekarang pertanyaannya, seandainya saya punya suatu reaksi 2Z ya, 2Z menghasilkan X ditambah Y, berapakah hasil K-nya berapa? Gitu ya. Saya kasih option di sini ya, optionnya ya. Apakah A itu adalah 0,2? Apakah B itu sama dengan 0,5? Apakah C sama dengan 4? Apakah D sama dengan 5? Terakhir, apakah E sama dengan 25? Oke. Jadi apakah sama dengan 0,2, 0,5, apakah 4, apakah 5, apakah 25? Silakan mencoba soal latihan, semoga paham semua. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silakan di-share ke teman kalian supaya manfaatnya lebih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya ditunggu ya, supaya video berikutnya lebih baik dan lebih baik lagi. Jika menginginkan materi ini, silakan dilihat di IG Kim UD. Jangan lupa follow ya. Oke, sehat selalu, salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.